Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulur Sidik dengan NIM 230101020705 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Lokal 23B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi wawancara, jenis wawancara dan contoh pedoman wawancara untuk memenuhi tugas tengah semester daripada mata kuliah metodologi pendidikan atau METPEN. Nah, kemungkinan besar penelitian saya menggunakan wawancara mendalam sebagai salah satu teknik utama pengumpulan data. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan definisi wawancara, apa itu wawancara, apa itu definisi wawancara. Nah, di sini fokus definisi wawancara itu harus dikaitkan langsung dengan kebutuhan penelitian. Nah, pada umumnya wawancara itu adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan komunikasi dua arah antara pewawancara dan narasumber, supaya untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pandangan atau pengalaman tertentu. Nah, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif ini, wawancara berfungsi sebagai alat untuk menggali data secara mendalam mengenai desain, mekanisme, proses implementasi, efektivitas, serta faktor pendukung dan penghambat program bi'ah lughawiyah atau lingkungan berbahasa. Adapun tujuan khususnya wawancara itu diperlukan untuk mendapatkan data dari subjek kunci seperti pendidik, guru bahasa Arab, sampai pengelola programnya. Yang kedua itu ada jenis wawancara. Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti ini yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara peneliti kemungkinan besar bersifat semi atau terstruktur berdasarkan sifat penelitian. Jenis yang paling tepat itu adalah jenis wawancara, yaitu wawancara semi atau struktur. Terkadang juga disebut wawancara mendalam. Namun karakteristiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan utama atau inti, tapi wawancara memiliki kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan di luar daftar berdasarkan jawaban narasumber. Adapun alasan kenapa memilih jenis ini itu supaya menjaga fokus sesuai tujuan penelitian dan mendapatkan kedalaman informasi, yaitu seperti data kualitatif yang kaya yang tidak dapat dicapai hanya melalui kuesioner atau observasi. Nah, terus yang ketiga itu contoh pedoman wawancaranya. Nah, di sini contoh pedoman wawancaranya itu peneliti harus menyajikan contoh pertanyaan yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian. Nah, adapun contoh pedomannya, untuk pengelola atau guru bahasa Arab itu apa saja program wajib berbahasa Arab atau bi'ah lughawiyahnya yang diterapkan pesantren ini dan bagaimana jadwal implementasinya sehari-hari. Nah, itu untuk pengelola atau guru bahasa Arab dalam desain dan implementasi programnya. Untuk faktor pendukung dan penghambatnya untuk pengelola dan guru bahasa Arabnya itu contohnya seperti apa saja tantangan atau hambatan terbesar yang dihadapi pengurus saat
menegakkan peraturan wajib berbicara bahasa Arab. Nah, adapun efektivitasnya dan pengalamannya itu untuk santri atau siswanya itu seberapa, jadi contohnya itu seberapa besar manfaat yang dirasakan dari kegiatan muhadasah percakapan sehari-hari dalam meningkatkan kemampuan berbicara atau maharah kalamnya. Nah, terus untuk motivasi diri siswa, kepercayaan dirinya, nah itu ada contohnya, yaitu apakah santri merasa malu atau takut salah saat berbicara bahasa Arab dengan teman atau ustadznya. Nah, mengapa? Nah, itu contoh untuk motivasi siswa atau santrinya. Secara simpelnya itu wawancara adalah proses komunikasi dua arah yang disengaja antara pewawancara dan narasumber. Tujuannya bukan hanya sekedar bertanya jawab, tetapi ada untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, atau latar belakang tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Nah, adapun jenis wawancaranya itu dalam dunia penelitian itu ada 3 jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah, wawancara terstruktur memiliki pertanyaan yang baku dan kaku, cocok untuk penelitian kuantitatif yang mencari jawaban seragam, sementara tidak terstruktur bersifat sangat bebas, layaknya percakapan santai. Kenapa tujuan penelitian ini adalah menggali informasi yang kaya dan kontekstual mengenai proses implementasi program Albiyah Lugawiyah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maka jenis yang saya peneliti pilih yaitu adalah wawancara semi terstruktur atau sering disebut wawancara mendalam. Kenapa memilih wawancara semi terstruktur? Terus yang pertama memiliki panduan. Nah, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan inti yang berasal langsung dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini memastikan kami tetap fokus pada topik utama, yaitu desain program, efektivitas, dan faktor pendukung atau penghambat. Yang kedua ada fleksibilitas, keluasan pengembangan. Nah, jenis ini memberikan kami keluasan untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan di lapangan. Nah, apabila narasumber memberikan jawaban yang menarik atau di luar dugaan, supaya kami dapat mendalami topik tersebut lebih lanjut untuk mendapatkan data kualitatif yang lebih kaya. Nah, ketiga itu ada sesuai konteks pesantren. Nah, metodologi ini sangat sesuai untuk penelitian studi kasus di pondok pesantren, di mana kami perlu memahami kekhasan sistem, disiplin, dan model program yang unik di lokasi tersebut yang mungkin tidak terjawab oleh pertanyaan tertutup. Nah, dengan jenis ini dapat kami memastikan bahwa data yang kami peroleh dari kepala atau guru pengurus bahasa Arab di pondok ataupun santrinya adalah data yang benar-benar mendalam, kontekstual, dan valid untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya uraikan, sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.